Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Ahlan wassalam, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian perdana kita yaitu Quran Diges. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat jamil akhir, dan insya Allah kelak dipertemukan di rodah min dari janahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin ya rabbal Baik, alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Insya Allah kita doakan kepada saudara-saudara kita yang kurang sehat, dan kita doakan kepada kita semua supaya sehat yang hadir pada malam hari ini, diberi kemudahan, kebersamaan, dan insya Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nas. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Amin. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa dulu Ustadz? Baik, syukran. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ansari ila yaumiddin. Salam tasliman katsiran. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sayyidatil azizat, para ibu bapak yang muliakan, khusus genap pengurus DJWI. Alhamdulillah malam hari ini adalah pertemuan perdana ya dalam tema Al-Quranik atau Al-Quran Digest. Ya. Apa itu Quranic Digest atau Al-Quran Digest itu? Setelah selesai perjalanan pembahasan kita, ibu-ibu yang kami muliakan, pada Quranic Journey yang lalu dalam 11 kali program, 11 kali program tuntas kita membahas 114 surat. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Itu perjalanan yang panjang saya kira. eh, Bagian demi bagian kita ulas dari mulai surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai dengan surat An-Nas yang terakhir kita bahas di program yang lalu dalam 11 kali eh, apa namanya 11 kali putaran, setiap putaran 12 kali dan 12 itu kali 11 kali berarti 100 lebih ya, 114 seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata tuntas. Ternyata saya masih diminta untuk menyampaikan kembali. Maka setelah diskusi dengan Bunda Ane, Bunda Rifa, lahirlah tema kita namanya Al-Quran Digest atau Quranic Digest. Apa itu Quranic Digest itu? Digest itu kira-kira pendalaman. Pendalaman apa namanya? Beberapa ayat-ayat yang dipadukan dengan hadis-hadis. Ya, kita ambil tema-tema, coba lebih menukik lagi, lebih dalam lagi, khususnya terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang muliakan,
Nanti dalam kajian kita, kita merujuk kepada eh, bahasan besar pertama adalah tentang ayat ahkam. Ayat ahkam itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Meskipun hukum yang dimaksud kita mulai dari yang ringan-ringan terlebih dahulu, yaitu ahkam asyariyah bi ahwali taharati wal ibadat. Pertama-tama dalam kesempatan eh, putaran pertama dalam 11 atau 12 pertemuan ke depan ini kita masih bicara tentang hukum-hukum yang urgent, hukum-hukum yang eh, basic sekali, yaitu ayat-ayat berkaitan dengan ibadah dahulu. Sebelum kita nanti mungkin ke depan kita ada ayat-ayat tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial, hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Tentu nanti berkaitan dengan tahapan daripada surat-surat yang kita bahas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas juga tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul, yaitu peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi ayat-ayat Al-Quran turun. Memang Bapak Ibu muliakan tidak semua ayat Al-Quran itu turun karena sebab ya. Tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu turun karena sebab ya. Sehingga tidak setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada sebabnya. Maka ada asbabun nuzulnya, tidak. Maka mungkin kita pilih urutan-urutan juga begitu urutan-urutannya. Dari Al-Baqarah terlebih dahulu dan seterusnya. Setelah kita membahas ayat tadi ayat ahkam pertama, asbabul nuzul yang kedua, yang ketiga kita juga pada bagian ini saya kira yang baru ya menurut saya sih kajian kita di DJW paling tidak di DJW yaitu kita akan membahas tentang asbabul wurud. Kalau tadi asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat Al-Quran, itu namanya asbabul wurud, asbabun nuzul. Sedangkan kalau asbabul wurud adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang melatar belakangi keluarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya asbabul wurud, ya Bapak Ibu. Jadi itu ada dua hal yang apa namanya eh, berdekatan istilahnya tetapi berbeda konteksnya. Kalau asbabun nuzul Al-Quran, kajian yang membahas latar belakang peristiwa yang menghadirkan Al-Quran atau ayat Quran itu turun. Itu namanya asbabun nuzul. Sedangkan asbabul wurud adalah peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang akan kita ramu di dalam pertemuan-pertemuan ke depan kita ini. Eh, Materi yang sudah kami sajikan dan kami kirimkan ke Bapak Ibu, itu boleh jadi nanti pada perkembangannya mengalami penambahan-penambahan sana sini. Seperti itu karena memang kembali juga waktunya eh, agak bagi saya agak singkat ya untuk menyiapkan materi itu dalam 12 kali pertemuan sehingga mungkin nanti pada perjalanannya boleh jadi seperti hari ini juga akan ada beberapa penambahan-penambahan dan insya Allah setelah selesai kajian kita di akhir nanti seperti biasa kami akan share hasil tambahan-tambahan itu nanti melalui bisa Bunda Ana atau Bunda Arifana. Itu kira-kira Bapak Ibu muliakan eh, apa yang akan kita bahas dalam Quranic Digest ini gitu ya Quranic Digest ini. Maka ini ahlan tadi sudah disebut sama Bunda Ana ahlan wa sahlan nih. Ini ternyata ketemu lagi banyak orang yang sudah lama ketemu udah lama nggak berjumpa ya. Ini alhamdulillah melalui Quranic Digest Reuni Ustadz. gitu ya. Ya alhamdulillah. Ya, saya sebut ada Bunda Kinan, Bunda Kinan sempat malam ya. Bunda Kinan, ya. Bunda Neni, Alhamdulillah, Bunda Sumi. hmm. Ini Bu Ida, Alhamdulillah juga ya, sudah hadir. Nih, kalau Bunda Rina kan sudah selama ini mengikutinya, Alhamdulillah, kan gitu. Wajah lama kemasan baru, Ustaz.
Oh gitu, iya. Ya Allah. Boleh. Bunda Sundus, Bunda At, Ahlan juga ikut. Kita nih Bunda Sundus juga ya. Bunda Tias, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bunda Nondang di Ahlan, yang bisa Alhamdulillah bisa bersama-sama dalam kajian ini. Bunda Ade Junaihan ini udah lama hilang, Alhamdulillah nih muncul kembali ya, Alhamdulillah Ahlan. Bunda Eli, Bunda Eli selama ini ikut bersama-sama ya dalam kajian kita selama ini. Bunda Dini begitu juga sudah lama hadir. Nah, kita ini terus apa Bunda Dwi juga Alhamdulillah ini kan yang lama-lama udah di udah di ini Bunda Dwi Bu Ika juga baru ya baru bergabung nih Bunda Ika ya terus Bunda Ngadina Alhamdulillah Bunda Muslimah ini yang selama ini ikut bergabung Bunda Nunung Bunda Sri Fatona Bunda Sri Handayani uh, Bu Ika wah Bu Ika juga hadir Alhamdulillah. Ikannya dua, Ustadz. Oh gitu. Oh, BI ada Bu Iya ya. Ada ada Bu Ika saja. Ada Bu Ika Saltika. Alhamdulillah. Ahlan. Bunda Ratna, alhamdulillah yang selama ini juga ikut sudah. Ini tiba-tiba mati lampu jadi gelap begini kita nih. Ada Bunda Ana juga tuh, Bunda Ana. Nah, terus Bunda Sofia nih, alhamdulillah, beliau ini kemarin belum bergabung ya, belum bergabung Ya, sempat Ustaz. bergabung di apa with me, alhamdulillah, ahlan bun, Ya, mudah-mudahan Pak Haji sehat ya, sama Bunda dia sehat, insya amin, amin, amin. Makasih, Ustaz. ya, alhamdulillah. Dari Rika, alhamdulillah bisa hadir bersama Pak Herman, Ya, Bu. Ustadz. Makasih, Ustadz. Iya, Jauh nih, Ustadz. di mana sekarang? Masih Surabaya? Masih di Tretes nambah seminggu lagi. Masya Allah, dia jaga kesehatan ya. Pak Haji Zainal, Ahlan, Pak Joko. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Bunda Huri nih, udah lama ya, sama-sama pun di sini. Bunda Dwi, dan ada Pak Emil. Wah, Alhamdulillah bergabung lagi Pak Emil. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mungkin juga ada yang nanti akan bergabung bersama kita, sementara mungkin yang ini. Jadi sama-sama di sini Bapak Ibu muliakan, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi kita bersama-sama mengkaji, sama-sama menelaah ya dari hasil penelusuran bacaan yang mudah-mudahan menambah wawasan bagi saya secara pribadi dan juga insya Allah bagi kita semuanya. Baik, saya izin menampilkan materinya hari ini. Bapak Ibu muliakan, ini dia, gitu ya. Di Al-Quran. Saya membacanya ini digest, gitu ya, digest. Itu kan pendalaman, ya, pemahaman, pendalaman, nah itu dia, digest itu. Jadi kalau mau disingkat apa ini ya, QD atau apalah kira-kira gitu ya. Nah, gitu, baik, baik. Eh, jadi menyelami sumber ajaran Islam, ayat-ayat ahkam, eh, ada asbabun nuzul, asbabul wurud. Tema besar tiga ini aja ini. Yang besar kita Bapak Ibu ya kan. Lalu eh, pada apa namanya bagian pertama ini kita akan bicara dari mulai toharoh sampai dengan salat. Nah, dari mulai toharoh sampai dengan salat. Bagaimana tentang ayat-ayat Quran yang berbicara tentang itu? Coba kita dalami, coba kita pahami. Mungkin sudah sering kita mendengar itu. Nah, ini Bapak Ibu muliakan perbedaan dari Quranic Journey yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu pada Quranic Journey itu ada mencari kata-kata, mengurai kata-kata begitu. Sepertinya kalau dalam Quranic Digest ini sementara ini belum ada tugas-tugas jadi aman ya, nggak ada PR mengurai kata-kata dan sebagainya. Paling Menebalkan. tidak, ya paling tidak sampai saat ini belum. Tapi nanti Bapak Ibu muliakan, mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan coba kita ganti tidak dalam artian mencari kata-kata, tetapi Bapak Ibu akan
mencoba untuk membaca hadis-hadis yang sengaja itu tidak kami berikan syakal harokat. Jadi nanti kita akan membaca itu ya. Ini tampilannya burung-burung begitu ya, Bunda Nana ya? Iya, Iya ya, berarti ini ada masalah di apa di apa namanya ini di laptop kami nih. Maaf Bapak ya. Baik, kita mulai dari pertama nih. Kita mulai dari ayat-ayat tentang toharah, gitu ya. Nah, ini mohon berkenan untuk yang perdana ini Pak Haji Zainal mohon berkenan untuk membacakan surah Al-Furqan ayat 48 dengan artinya. Monggo Pak Haji. silakan Pak Haji Jainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Ana. Ya, sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Kami turunkan dari langit air yang sangat suci. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana jami'a. Semoga berkah Allah, rahmat dan keberkahan Allah bagi beliau yang membaca dan mendengar, yang kita yang mendengarkannya. Beliau membacakan tadi, beliau membacakan surat Al-Furqan, surah ke-25 dalam Al-Quran, ayat 48. Wa huwallazi, dan dialah Allah maksudnya, alladzi yang arsala. Arsala kalau secara bahasa artinya kan mengutus ya, membawa. Hmm. Ar-riyah, tapi di sini maksudnya adalah karena membawa angin, jadi meniupkan angin. Ya, nah, itu yang namanya terjemahan konteks apa kontekstual. Arsalah secara bahasa Rasul kan mengirim, mengutus, tapi karena yang diutus itu adalah riyah. Riyah itu jamaah dari rih, angin, maka arsalah riyah berarti meniupkan angin, menghembuskan angin. Bushra sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih sebagai apa namanya sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu maksudnya adalah hujan. Wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit ma'an, air, tohuron, yang suci. Nah, itu dia. Jadi inilah ayat yang disebut-sebut Bapak Ibu yang kemuliakan itu sebagai ayat tentang toharoh, yakni media atau sarana bersuci itu yang paling utama adalah air, seperti itu. Dan kesucian, kenapa ma'an yang di langit itu suci, Bapak Ibu muliakan? Tidak ada air yang lebih suci melebihi kesucian daripada air hujan. Air hujan. Kalau air laut dan seterusnya, maka boleh jadi sudah tercampur ini dan itu. Tapi kalau air hujan, maka dialah air yang suci lagi mensucikan. Bahkan ada ulama yang mengatakan barang yang paling murni kehalalannya itu tidak ada yang melebihi daripada air hujan yang langsung ditadah, bukan langsung ditadah, langsung diminum dari langit tanpa perantaraan. Sebab Bapak Ibu muliakan, kalau kita bicara ada air yang kita masak, boleh jadi mungkin tempatnya ada kok apa namanya tercampur, baik dari sisi apa namanya materinya yang mungkin entah nggak halal dan sebagainya seperti itu, atau ada tercampur hal-hal yang syubhat seperti itu, kita minum pakai gelas, boleh jadi gelasnya ini dan itu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan meskipun kecil kemungkinannya
kesyubhatannya. Maka kata para ulama, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang suci, benar-benar suci ya, kalau ada turun hujan dari langit gitu ya, langsung diminum dengan mulut kita tanpa melalui tadahan. Jadi kalau sudah sampai ke genteng, mungkin gentengnya dulu dibeli dengan sesuatu yang tercampur dengan hal-hal yang syubhat kan gitu. Jadi kalau air langsung dari langit itu yang air yang benar-benar suci lagi mensucikan. Baik, di antara kekuasaan Allah ialah Dia yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, terutama bagi para petani. Jadi kalau angin yang menghembus, yang membawa gumpalan-gumpalan awan, lalu ketika dia berat awan itu, lalu kemudian turun dengannya air hujan. Kata ma'an tohuron mengandung makna bahwa air yang Allah turunkan dari langit adalah air yang suci, lagi mensucikan, yang dapat digunakan untuk bersuci sebagai prasyarat daripada ibadah kita. Ayat yang mulia ini menunjukkan pengertian semua air yang turun dari langit adalah suci, lagi mensucikan. Jadi bapak-bapak, ibu yang muliakan, kan ada air itu suci, mensucikan. Tadi contohnya yang gampang adalah air hujan. Ada air yang suci, tapi tidak mensucikan. Tapi tidak mensucikan. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya misalkan air kopi, suci kopi. Ya, air susu, gitu kan, yang tercampur dengan susu, teh, dan sebagainya. Itu suci, bisa kita minum, tapi tidak digunakan untuk bersuci. Ini yang disebut air suci, tapi tidak mensucikan. Kata mak dalam ayat ini disampaikan dalam rangka pemberian nikmat atau imtinan di dalam bahasa Arab karena Allah menyebutnya dalam mengenalkan nikmat tersebut. Seandainya tidak menunjukkan keumumannya, tentulah tampak tidak sempurna ini kan. Itu ayat pertama tentang eh Toha. Ayat yang kedua. Ini. Coba untuk yang kedua nih, benda Silakan dengan Bunda Nunung, silakan. boleh nunung, mau enggak boleh nunung, boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Artinya, Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman darinya dan menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Surah Al-Anfal. ayat 11 ya. Sadaqallahul Makasih, Bu. Rahimanallahu bitilawat Quran Karim. Ayat ini, Bapak muliakan, ini berbicara tentang peristiwa Perang Badar. Perang yang fenomenal dalam Islam, perang pertama di dalam Islam. Kalau kita coba merujuk sedikit, kalau coba kita mereview peristiwa sirah nabawiyah, peristiwa perjalanan hidup Nabi, Bapak Ibu muliakan, Nabi itu berdakwah selama kira-kira 23 tahun semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun di Mekah. Lantas beliau 13 tahun berdakwah di Mekah, selama 13 tahun di Mekah sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan nanti ketika beliau berhijrah ke Madinah hanya 10 tahun
beliau tinggal di Madinah berdakwah. 13 tahun lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, luar biasa apa penentangannya mereka itu, ya. Lalu berbalik mereka mengintimidasi, menyiksa para sahabat, bahkan membunuh sebagian para sahabat. Ada yang ada yang di antara keluarga Ammar bin Yasir, ya, keluarga Yasir. Itu dibunuh sekeluarga, ibunya menjadi syahidah pertama. Nah, selama 13 tahun tersebut, Bapak Ibu muliakan, ternyata tidak pernah terjadi peperangan. Itu ya. Nah, catatan pentingnya itu. Selama 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, menghadapi eh, cemoohan, cacian, intimidasi, terus penyiksaan terhadap sahabat dan sebagainya, pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali, tetapi ternyata tidak satupun terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah agama kita ini agama yang benar? Betul. Bukankah engkau ini Rasul yang diutus oleh Allah? Betul. Dan seterusnya pertanyaannya. Terus mengapa kita tidak melawan terhadap kezaliman orang-orang musyrikin? Apa jawaban Nabi? Belum ada perintah. Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Nah, 13 tahun selama di Mekah sampai beliau berhijrah ke Madinah, itu pun di Madinah baru tahun kedua Hijriyah. Di bulan Ramadan, di tahun kedua Hijriyah terjadi perang yang namanya perang Badar. Nah, ini salah satu ayat dari sekian ayat yang berbicara tentang perang Badar. Ketika perang Badar terjadi, ini awal pertama kali umat Islam mengangkat senjata untuk membela Islam di Madinah, melawan orang-orang Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Disebut dalam sirah bahwa orang-orang Quraisy saat itu jumlahnya itu sekitar 1.000, sedangkan orang-orang Islam itu jumlahnya 300. Tepatnya kalau merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah orang Islam pasukan kaum muslimin pada saat itu pada perang Badar 313. 313. Dari mana tahunya? Karena suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang membereskan para tentara, lalu Nabi SAW melakukan inspeksi dan menghitung, disuruhlah untuk menghitung sahabat. Lalu kemudian ketika dihitung, sahabat melaporkan jumlahnya 313 orang. Maka Rasul mengatakan, inilah jumlah daripada pasukan yang mengalahkan Jalut. Inilah pasukan Tolut. Sejumlah inilah pasukan Tolut ketika menghancurkan Jalut dan bala tentaranya. Jadi Tolut nanti zaman Nabi Daud alaihissalam dulu itu ketika menghancurkan, mengalahkan Jalut, raja yang zalim Jalut, ternyata jumlahnya persis seperti yang dikabarkan Nabi SAW, itu jumlah pasukannya 313. Nah, pada saat kaum muslimin berangkat menuju Badar, ternyata pada awalnya kalah strategi kita. Strategi apa yang dimaksud? Orang-orang Quraisy itu terlebih dahulu mereka menduduki sumber mata air, sumur. Karena kalau perang, Bapak Ibu muliakan, di saat itu karena di padang pasir, maka pasukan yang terlebih dahulu menguasai sumber air, yaitu sumur, maka mereka yang akan diuntungkan dibanding musuh yang pihak yang lainnya. Kaum muslimin ternyata kalah, didahului penguasaan sumur itu. Maka mereka berjalan dari Madinah menuju Badar tadi dalam keadaan payah, capek, dalam keadaan letih, ngantuk dan sebagainya. Gitu ya. Maka ada Allah Subhanahu wa taala, campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan pasukannya. Di antaranya nanti adalah menurunkan malaikat, dan di antara kekuasaan Allah adalah yunazil
alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Gitu ayatnya di sini nih. Wa yunazzil alaikum minas sama. Kata-kata yunazil kalau kita bahas dalam pandangan sorof, kajian tasrif, maka yunazil itu fiil yang mendapatkan tambahan tad'if yang menunjukkan arti bahwa itu terjadi berkali-kali, nggak sama sekali, nggak cuma sekali. Dalam konteks ini, Allah menurunkan hujan itu berkali-kali. Untuk apa? Liyutahhirakum bih. Untuk membersihkan diri. Jadi letih, kotor dan sebagainya dengan turun hujan sudah dibersihkan. Gitu ya. Wa yudhib ankum rizzas syaitan, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan yang tadinya bersemayam di hati karena letih, capek sehingga melemahkan daya semangat berjuang mereka. Nah, dengan segar, bugar mereka, gitu, akhirnya mereka kemudian tampil dalam perang Badar dengan eh, hebatnya. Sebelum itu, ayatnya yughashikumun nu'asa amanatan. Ternyata Allah SWT menghadirkan rasa ngantuk. Jadi nu'as itu ngantuk, Bapak Ibu, ngantuk. Jadi ngantuk itu adalah nikmat. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ngantuk, ya ngantuk tidur aja. Itu nikmat dari Allah kan itu. Untuk apa tuh? Amanatan. Sebagai penentram. Karena mereka karena capek, letih gitu, maka dibikin oleh Allah itu tidur. Gitu, tidur ya. Tidur. Supaya apa? Bangun, mereka segar, kemudian mereka dihujani dengan air sehingga eh, dapat minum. Cukup perbekalan untuk air minumnya, lalu dirinya segar karena sudah beristirahat untuk menghadapi musuh. Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Ini fungsi-fungsi yang disebutkan oleh Allah di dalam peristiwa perang Badar, menurunkan hujan untuk meneguhkan hati, menghilangkan gangguan setan, untuk menguatkan hati, memantapkan hati, dan juga menguatkan kaki ya dalam menapaki. Jadi ketika dihujani justru di sini mudah. Jadi jelaskan nih. Ayat di atas berkaitan dengan peristiwa perang Badar di mana Allah menurunkan hujan sebagai sarana penyejuk jiwa, pembersih diri untuk paksuan kaum muslimin yang menempati base camp jauh dari sumber air. Turunnya hujan menjadi rahmat bagi pasukan kaum muslimin. Melalui ayat di atas, Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar mengingat nikmat Allah yang lainnya, itu ketika mereka kekurangan perbekalan air di saat perang Badar itu, di saat kalian dicekam rasa takut pada musuh, musuhnya banyak, perbekalannya cukup. Lalu Allah membuat mereka mengantuk sehingga beberapa saat terlena dan tidak menghiraukan rasa takut itu karena mereka tertidur. Dan dalam tidur itu untuk recovery recovery tenaga ya, juga menghilangkan rasa takut yang menghinggapi mereka menghadapi musuh. Itu cara Allah untuk memenangkan pasukannya, memenangkan kaum muslimin, para mujahidin. Dan demikian mereka beristirahat menghilangkan kepenatan. Itu dilakukan Allah SWT, memberi ketentraman darinya dengan hilangnya rasa takut, dan antara nikmat lainnya juga menurunkan air hujan dari langit. Air hujan berguna untuk menyucikan kamu, hai pasukan, dengan hujan itu, yakni dengan menggunakan untuk berwudu, mandi wajib dan sunnah. Untuk kita nih semuanya nih, untuk bisa untuk mandi, bisa ditadah untuk konsumsi minum dan sebagainya. Oke. Lalu kemudian Allah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa di samping Allah memberikan bantuan berupa malaikat yang datang dalam perang Badar ya, juga memberikan bantuan yang lain berupa situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi kaum muslimin, seperti pertolongan Allah pada saat kaum muslimin berada dalam ketakutan menghadapi musuh. Mereka diselimuti rasa kantuk sehingga rasa takut tadi hilang, sehingga mereka tidak dapat merasakan ketakutan lagi. Ketakutan disebabkan mereka melihat jumlah bala tentara musuh yang sangat berlipat ganda, 3 kali lipat, perlengkapan senjata yang cukup. Tapi ternyata semua kelengkapan itu yang dimiliki oleh musuh, jumlah yang banyak, kelengkapan alat-alat perang dan sebagainya, ternyata mereka kalah oleh jumlah yang sedikit. Nanti dalam ayat mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar karena dengan izin Allah. Karena mereka bersabar
dengan apa yang mereka terima. Dari segi lain, Allah menjelaskan bahwa dengan turunnya hujan, maka kaki mereka mudah untuk berjalan di atas padang pasir, sehingga mereka mendapat kemantapan, kepercayaan penuh agar dapat bertahan dan menyerang musuh, serta dapat mempersatukan daya tempur mereka. Dengan demikian, tujuan Allah menurunkan hujan dari langit dalam perang Badar adalah untuk memberikan kemungkinan kepada kaum muslimin agar mereka dapat bersuci, ya, dari junub, dari hadas, sehingga mereka dapat beribadah dalam keadaan suci lahir batin. Gitu. Untuk menghilangkan was-was yang dibisikkan oleh setan dan menghilangkan rasa takut akibat tidak adanya persediaan air. Yang ketiga, agar kaum muslimin bebas untuk mengatur gerak dalam pertempuran karena mereka tidak lagi terganggu oleh pasir yang melunak yang mengganggu gerakan kaki mereka. Ini konteks air hujan yang diturunkan oleh Allah sebagai pembersih jiwa, pembersih diri, dan dikaitkan dengan peristiwa perang Badar. Baik, Bapak muliakan, sebelum kita lanjut kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan air dalam sebagai media, dalam konteks media untuk bersuci, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang ayat-ayat ahkam tadi yang kita bahas di atas tadi, bagaimana air hujan itu eh, dapat digunakan untuk bersuci. Ia adalah air yang suci lagi mensucikan. Baik, adakah yang ingin didalami Silakan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. silakan. Ya, Ustaz, Ustadz. maaf ya saya terlambat ya. Oh Jadi iya, silakan Bu. ayat yang pertama tadi apa ya yang mengenai air ya? Tadi kan saya langsung ke ayat surat itu, surat Al-Anfal. Oh, Betul. surat Al-Furqan yang pertama, Bun. Surat Oh, Iya, ada ayat Al-Furqan. 48, ya. betul. Al-Furqan Bu. Nanti Bunda lihat ke ini ya, lihat apa Insya Allah nanti namanya? kami rekam, insya Allah. Iya. Lihat teks yang nanti mungkin di-share kalau nanti sudah di-share ya Bunda Ana ya. Udah Ya. Saya Ustadz, Silakan Bunda. siapa silakan Silakan. yang ingin bertanya. ya. Tadi yang di awal itu dikatakan bahwa air hujan itu, Iya. Sebentar air, Pak. Bunda dulu silakan sebelum Pak Herman. Monggo Bunda. Nah, air hujan itu kan bisa langsung diminum ya Ustadz ya, karena betul. suci. Hmm. Tapi dengan kondisi saat ini bagaimana Ustadz? Karena Hmm. kan polusi itu kan sudah apa, udara kita itu semakin sudah kotor gitu Ustadz. Nah, apakah masih bisa berlaku, bisa diminum langsung juga atau bagaimana Ustadz? Oke. Baik, makasih Bun. Baik, jadi ada fakta-fakta yang kemudian berkaitan dengan kondisi di daerah, kondisi pada masa tertentu kan gitu ya, masa tertentu juga, daerah tertentu juga tentu hukum-hukum yang dasarnya seperti tadi harus dikontekskan, harus dikaitkan dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat tertentu di masa tertentu dan di ruang waktu tertentu gitu Bu. Jadi ketika misalnya apalagi sekarang betul ya, air hujan itu sudah mengalami apa namanya proses kimiawi ya gitu ya, pembuatan kan ada hujan buatan gitu ya, ada hujan buatan itu kan kalau udah hujan buatan berarti itu sudah ada unsur-unsur yang menurut hemat kami ya, nanti mohon maaf kalau nanti keliru, itu ada unsur-unsur kimiawinya gitu ya. Meskipun kalau kita dengar itu kan bagaimana supaya hujan itu diatur, diturunkan di tempat ini dan dalam kadar sekian maka ditaburkanlah garam. Apakah garam yang sama di dapur saya juga nggak tahu gitu ya. Gitu. Apa garam yang mana? Wallahualam. Tapi artinya kalau sudah terjadi seperti itu sudah ada berarti apa nih? Sudah ada campur tangan manusia di situ. Nah, kalau sudah ada campur tangan manusia, berarti dia tidak lagi sudah murni seperti semula. Namanya air hujan, tetapi ternyata air hujan yang sudah apa namanya ya dibuat atau dikondisikan itu tentu tidak lagi semurni seperti awal. Tapi tetap saja bahwa dia adalah suci dan mensucikan. Adapun dia dipakai untuk air minum misalkan tentu harus melihat
apa namanya kondisi secara medis kebolehan apakah dia bisa diminum untuk bisakah diminum ya langsung dan sebagainya. Jadi prinsipnya air hujan secara umum hukumnya tetap pun hukumnya adalah suci mensucikan jika tidak ditemukan kalau misalnya dicampur kalau memang ada apa namanya upaya untuk mencampur dengan benda yang najis tentu dia akan berubah hukumnya. Tapi secara umum air hujan adalah suci lagi mensucikan. Wallahu a'lam. Begitu, Bu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, benar. Pak Herman, silakan. Silakan, Pak Herman. Ada Pak Herman? Pak Herman, speakernya dibuka, Pak Herman. Oh, gitu. Baik, kalau gitu Kayak nanti di kita tempat mungkin, ya. Ustaz. Iya. Kita lanjut kalau tadi bicara air Silakan ya hujan. Ustaz. Oh iya, silakan. Oh iya, silakan. Monggo Pak Jajan, monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz pada saat menjelaskan kaum muslimin Mm-mm, karena dihadapkan dengan pasukan yang lebih banyak, mm-mm. dan Pak Ustadz menyitir surat Al-Baqarah yang 349 ya. Kamin Mm-mm. fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan dan Iya. seterusnya. Mm, mm. Itu Betul. apakah bisa, mohon maaf ya, Betul. dijadikan suatu doa apabila kita sedang menghadapi suatu ketakutan, baik Hmm. dengan eh, lawan mungkin atau mungkin dengan Mm-mm. hewan buas gitu. Mohon Betul. penjelasan Ustaz. Baik, makasih. Bapak Ibu muliakan, kalau kita bicara misalnya ada ayat-ayat umum yang sesungguhnya asalnya bukan merupakan berisikan doa kan gitu ya. Kan seperti kamin fiatin qalilatan ghalabat kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan ya illa biidznillah. Eh, itu kan pada dasarnya sebenarnya ayat itu bukan bicara tentang doa pada asalnya kan gitu ya. Itu bicara ayat tentang informasi. Tapi jika itu biasanya kita bisa mengenal Bapak Ibu sering mendengar ada kata namanya mujarrobat. Ya, mujarrobat. Mujarrobat itu bahasa Arab. Jadi dulu kalau kita di kampung masa dahulu itu kalau mujarrobat itu kaitannya dengan dukun. Nah, bukan gitu ya. Itu mungkin kemudian apa namanya pengalihan apa namanya perubahan makna. Mujarrobat itu bahasa Arab Bapak Ibu. Mujarrobat itu artinya apa? Kalau secara bahasa artinya mujarrobat yang sudah diuji coba gitu ya, diuji coba gitu ya. Jadi boleh jadi mungkin eh, ada sebagian tokoh-tokoh yang menjadikan apa namanya bertabaruk, nah gitu ya maksudnya, bertabaruk dengan Al-Quran. Gitu ya, bertabaruk dengan Al-Quran, mohon kepada Allah dengan Al-Quran, ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran agar Allah melalui ayat tersebut menyampaikan hajatnya, konteksnya misalkan ketika ketakutan menghadapi musuh. Lalu kemudian dia bacakan ayat itu, ternyata misalnya eh, orang-orang yang mengamalkan ini ternyata berdaya guna. Nah, berdaya guna itu dalam istilah bahasa Arab namanya mujarrobah. Nah, sudah teruji gitu ya, sudah teruji dari sisi pengalaman. Kalau itu kemudian ditularkan kepada yang lain dan kemudian dipraktekkan, yaitu sah-sah saja seperti itu. Itu namanya mujarrobah. Tapi sebenarnya di dalam konteks ayatnya eh, secara apa namanya secara makna dan sebagainya sebenarnya tidak mengandung doa ya. Nah, itu tidak mengandung doa. Itu informasi. Informasinya bahwa berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar karena izin Allah. Kan seperti itu tuh. Tapi itu digunakan bertabaruk dengan ayat tersebut, memohon kepada Allah SWT. Ternyata dalam pengalaman misalnya berhadapan dengan apa namanya itu binatang buas. Ternyata binatang buas itu qadarullah, ya qadarullah, dia takluk, dia jadi mundur dan sebagainya. Tentu saja itu karena izin Allah. Kan gitu ya. Jadi itu mah wasilah saja. Saya kira gitu. Gitu. Ya, ya, syukur Ustaz. Baik, makasih. Kita masih baca, kita lanjutkan dulu ya Bapak ya. Oke deh. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala rojulun. Sa'ala rojulun. An-Nabiyya. Seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala. Sahabat itu bertanya kepada Nabi. Mengatakan, mengadu kepada Nabi.
Inna sesungguhnya kami wahai Nabi ya Allah narkabul bahra. Maksudnya adalah sedang melewati kami melewati lautan. Kami apa namanya menyeberangi ya. Berang dari lautan dengan perahu. Wa nahmilu ma'ana dan kami membawa al-qalil sedikit saja minal ma daripada air. Nah, ini terbatas sedikit nih. Fa in tawadda'na kalau kita gunakan air yang kami bawa itu di atas kapal kami, di atas perahu kami itu. Bihi dengan air itu kita pakai untuk wudhu, airnya kita pakai wudhu nih, maka airnya akan habis. Gitu ya, airnya habis karena dipakai untuk wudhu nih. Atishna, maka kita akhirnya karena habis airnya maka kita akan kehausan. Maka pertanyaannya, afanatawaddo, bolehkah kami berwudu bima'il bahri dengan air laut? Gitu, Bapak Ibu, bolehkah kata sahabat, ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul mengatakan, huwa air laut itu at-tahuru itu suci, ma'uhu airnya, al-hillu dan halal, maitatuhu bangkainya. Tuh. Jadi bunyi hadisnya pendek aja Bu Ibu. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Huanya kepada air laut. Air laut itu suci. Kalau suci berarti dia bisa mensucikan. Yang dalam konteks bahasa mensucikan. Air sucinya mensucikan di sini. Ma'uhu airnya suci lagi mensucikan. Al-hillu maitatuhu dan bangkainya itu halal. Jadi bangkai laut itu halal. Itu Bapak Ibu yang muliakan. Nah, para ulama berbeda pendapat seputar hukum menggunakan air laut untuk bersuci. Yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama ya, gitu. Yang rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh digunakan untuk bersuci. Baik ketika ada air yang lain ataupun ketika tidak ada air yang lain. Artinya kita masih punya air yang lain nih. Tapi kita gunakan air laut untuk bersuci. Boleh. Apalagi kalau nggak ada air yang lain. Berarti ya air laut itu suci. Lagi mensucikan. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka. Ini pendapat Abu Bakar radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan juga Umar radhiyallahu an. Jadi pendapat para sahabat-sahabat besar mengatakan air laut itu bisa digunakan untuk bersuci jikalau mau. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak mau karena mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kalau pakai air laut mungkin apalagi berkumur dengan laut tentu nggak nggak nyaman ya, nggak Gak nyaman nyaman. berkumur. Iya, dipakai air wudhu juga mungkin kan. Mungkin bagi sebagian mungkin barangkali nggak nyaman. Tapi prinsipnya kenyamanan itu kan kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi hukum berwudu dengan air laut itu adalah boleh karena dia suci lagi mensucikan. Diriwayatkan juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Abdullah Amr bin radhiyallahu an. Ini pula pendapat Atha. Jadi pendapat para tabi'in juga demikian. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau air laut itu berubah? Apabila air yang banyak seperti air sungai dan laut mengalami perubahan pada salah sifatnya, bau, rasa, warna, maka perubahan ini memiliki dua keadaan. Berubah dengan sebab najis. Jika ada ya benda najis yang bisa merubah, bendanya najis ya, benda najis yang bisa merubah salah satu sifat air yaitu bau, rasa, dan warna, maka hukumnya adalah najis menurut para ulama. Tapi pertanyaan emang ada yang bisa merubah air laut gitu ya? Kan gitu ya. Gitu, merubah air laut
apa namanya warnanya yang tadinya biru jadi merah semua. Sekiranya ada dan itu merah itu udah najis, ya berarti dia udah bercampur air najis. Kalau berubah semuanya berubah kepada warna yang najis ya berarti najis. Itu pendapat ijma, berarti pendapat. Kedua, berubah dengan sebab benda suci. Dalam masalah ini ada dua bentuk. Ternyata yang menjadikan dia berubah itu bukan benda najis, tapi benda suci. Tapi jadi berubah itu. Kan gitu. Yang tadinya hijau biru gitu ya. Begitu masuk air lautnya nih menuju apa namanya muara bercampur dengan debu. Nah, debunya kan itu tuh suci tuh. Sifat air tersebut berubah dengan sebab campuran benda suci yang dominan sehingga tidak lagi dinamakan air itu disebut dengan nama yang lain. Misalnya minyak bumi atau selainnya. Karena minyak bercampur dengan air laut lebih dominan, dalam keadaan ini mayoritas ulama mana air yang banyak atau air laut tersebut tidak sah menjadi alat bersuci kalau bercampurnya ternyata bukan zat-zat yang alami. Itu tadi minyak bumi dan sebagainya. Tapi kalau bercampurnya dengan tanah, nggak masalah. Karena tanahnya sendiri itu adalah hal yang suci. Gitu tuh. Oke. Itu ayatnya. Dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan tayamum bagi orang yang tidak menemukan air mutlak sehingga menunjukkan tidak bolehnya menggunakan zat cair selain air yang tidak dinamakan secara mutlak. Jadi kalau memang tadi bercampur sudah airnya bercampur dengan minyak maka tidak boleh digunakan karena bercampur dengan sesuatu yang tidak lazim untuk bersuci. Gitu ya. Maka pakai bagaimana kalau nggak ada air? Boleh bertayamum. Sifat air tersebut berubah dengan sebab campuran benda suci yang tidak sampai menghilangkan penamaan sebagai air. Tetap saja air laut jadinya, bukan air minyak. Kan gitu tadi tuh. Gitu. Maka hal ini ada dua macam. Campuran benda suci yang berubah sifat air tersebut termasuk yang susah sekali dipisahkan. Seperti warna hijau akibat air menggenang terlalu lama. Lalu lumut atau lumut dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Juga kadang dedaunan yang jatuh ke air atau kayu, tanah. Ini ya. Dan sebagainya yang terbawa banjir sehingga mengotori air dan merubah sebagian sifat-sifat airnya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama akan kesucian air tersebut. Gitu. Seperti tadi Bapak Ibu terbawa kena apa namanya tanah, debu, kan itu air laut menuju sungai tercampur dengan debu, kan debunya kan suci, maka tetap air itu tetap suci dan mensucikan. Campuran benda sucinya tidak menghilangkan nama air darinya dan memungkinkan untuk dipisahkan seperti minyak bumi dan sejenisnya. Pada masalah ini tentu tadi tuh pendapat ulama berbeda. Ada yang mengatakan ya sudah namanya sudah berubah, bukan lagi air laut tapi minyak, kan? Minyak itu Mas. Karena sifatnya sudah dikuasai oleh campurannya. Itulah pendapat-pendapat dari para ulama berkemuliakan tentang bagaimana air laut. Pada intinya air laut sebenarnya adalah suci mensucikan. Gitu ya. Kayaknya agak kecil kemungkinan air laut itu bisa berubah warnanya gitu. Kalaupun itu terjadi, jika perubahan warna itu berkaitan dengan benda yang tidak najis, maka nggak masalah. Gitu. Seperti tadi tanah atau lumut ya, atau kanal apa namanya tercampur dengan daun-daunan sehingga hijau, tapi bukan najis ya, maka itu ya jadi masalah. Tetap dia mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua nih. Aqbala rajulun haraman ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharra min ba'irihi fa wuqisa wiqsan. فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر والبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. Seorang datang dalam keadaan ikhram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu terjatuh dari ontanya kemudian terinjak hingga mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dengan air dicampur bidara dan kafanilah dengan dua kain ikhramnya.
tersebut dan jangan tutupi kepalanya karena dia akan datang dari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Nah, ini konteksnya tadi. Jadi air yang dicampur dengan daun bidara tadi tidak tidak mengapa, tidak masalah, tidak menjadikan atau tidak najis. Jadi boleh. Campuran itu campuran benda yang halal. Gitu, Bapak Ibu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan mencampur air dengan bidara dan tentunya mengakibatkan perubahan pada sifat airnya setelah campur. Nabi SAW menggunakan air yang sudah dicampur dengan bidara tadi untuk memandikan mayit dalam rangka mensucikannya. Padahal kalau kalau kan berubah warnanya tuh, ya kan, misalkan. Atau mungkin juga baunya, tetapi dia bukanlah hal yang najis. Jadi tetap boleh untuk digunakan untuk bersuci. Dan air tersebut berarti menghilangkan atau air tersebut dapat digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas. Meskipun sudah dicampur, tapi campurannya adalah benda yang suci. Lalu kemudian ini hadis-hadis yang menambah pendalaman kita tentang bagaimana air suci. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala wa maimunata min ina'in wahid bi qas'atin fiha atharul ajin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Maimunah dalam satu bejana, dalam bejana bersih bekas adonan roti. Ada bekas adonan roti, airnya ada campuran roti. Boleh dipakai untuk bersuci? Boleh. Sebab apa? Sebab adonan rotinya itu suci. Jadi tidak menjadi masalah. Kalau campurannya sesuatu yang najis, itu sehingga merubah atau baunya bau dari identik dengan sesuatu yang najis, maka dia tidak boleh untuk bersuci. Gitu, Bapak Ibu yang muliakan. Nah, kita lanjutkan dulu. Biasanya yang berubah sifatnya karena bercampur bekas adonan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan untuk bersuci. Jadi boleh gitu ya. Karena yang dicampur itu benda yang suci. Perubahan air laut atau air yang banyak dengan sebab yang tidak jelas dalam keadaan ini para ahli fikih sepakat tentang sucian air laut. Karena itu adalah asal hukumnya sehingga tidak hilang dengan sesuatu yang masih diragukan. Sekarang, bagaimana bersuci dengan air sumur yang airnya bercampur dengan kotoran? Kotoran. Nah ini nih, Bapak Ibu. Suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, atau atatawatta'u min bi'ri bid'ah? Apakah aku boleh berwudu dengan sumur bid'ah? Sumur bid'ah itu apa? Sumur itu kan berarti konteksnya adalah air itu banyak. Ya, dalam sumur itu kan banyak, Bapak Ibu. Nah, ternyata air itu di sumur itu ya masuk kain. Yang kain itu untuk lap, ya, untuk mengusap, anduk lah gampangnya. Masuk ke sumur itu tuh. Jadi kalau gambar sumur tadi airnya melimpah ya, besar, banyak. Mengusap air yang tersentuh darah haid, terkena haid, daging anjing bahkan gitu. Hal-hal yang busuk. Bagaimana nih? Maka Rasulullah SAW bersabda, alma tohur, air itu suci dan mensucikan. Gitu tuh Bapak Ibu. Air itu tadi tuh, sumur tadi tuh suci lagi mensucikan. Kebiasaan orang dahulu di masa Islam atau jahiliyah adalah menghindarkan air dan menjaga air dari barang najis. Bila tergambarkan bahwasanya sahabat adalah orang yang paling bersih, paling membersihkan diri. Itu mereka melakukan hal tadi dengan sengaja ditambah lagi dengan air itu dalam keadaan sulit atau jarang. Hanya saja hal ini disebabkan sumur itu terletak di tanah yang landai sehingga kotoran-kotoran dari atas ya terbawa ke dalam airan yang masuk dalam sumur itu. Tapi Nabi mengatakan air itu suci. Kenapa? Karena kotoran yang masuk ke dalam air itu tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya. Kalau dia berubah baunya, gitu ya Bapak Ibu, sumur, tapi masuk bangkai. Misalnya bangkai ayam masuk dalam, atau bangkai hewan lain. Kan gitu. Kemudian baunya berubah, maka dia tidak boleh dipakai untuk bersuci. Seperti itu.
Nah, kalau tidak merubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka asalnya innal ma'a tohurun la yunajjisuhu syai'un. Itu asalnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu suci mensucikan. Tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Jadi air pada asalnya adalah suci. Tidak ada yang menajiskannya kecuali catatannya tiga Bapak Ibu. Apa? Kalau warnanya berubah kepada warna dari benda najis, ya. Warna yang dimaksud warna berubah itu warna ke benda najis ya. Darah misalnya merah. Kalau warnanya berubah ke warna warna apa namanya yang enggak najis seperti apa namanya jatuh daun berubah jadi hijau enggak masalah. Rasa yang dimaksud adalah rasa yang apa namanya konteksnya najis gitu ya. Warna, rasa, bau kalau itu berubah maka dia menjadi air yang najis karena berubah menjadi warna najis, bau bangkai yang najis atau rasa dari rasa sesuatu yang najis. Kalau tidak, maka air biar terkena itu apa namanya terkena benda najis sekalipun tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warna, rasa dan bau, maka air itu adalah suci, bisa mensucikan. Apakah bisa digunakan untuk dikonsumsi? Ah, itu tentu beda konteksnya Bapak Ibu. Jadi air suci mensucikan belum tentu bisa digunakan untuk dipakai untuk dikonsumsi. Ini beda konteksnya. Untuk sementara sebelum kita lanjutkan ke asbabun nuzul ayat, ini tentang hadis-hadis berkaitan dengan air, kesucian air. Untuk sementara, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin tanyakan atau menambahkan dari apa yang kami sampaikan. Bapak Ibu yang muliakan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Emil Ustadz. Waalaikumsalam, monggo. Ini apa mau tanya nih teks yang saya terima ini ada beberapa bagian yang tidak ada yang seperti Ustadz tadi jelaskan itu. Betul. Memang sengaja ada dipersingkat atau gimana ya Ustadz ya? Baik, Makasih. baik. Makasih Pak Emil. Tadi di awal kami ngasih apa namanya memberi tambahan informasi ke Bapak Ibu. Jadi materi yang ada di Bapak Ibu itu boleh jadi nanti pada ketika disampaikan seperti ini ada penambahan, ada perubahan-perubahan. Nanti insya Allah yang perubahan-perubahan ini nanti tetap kami share melalui Bunda Ane ke Bapak Ibu. Mungkin dianggap sebagai tambahan atau penyempurnaan. Gitu. Mohon maaf Pak Emil. Jadi memang betul yang ada tidak seperti yang saya bacakan tadi barusan sebagiannya ya. Betul, betul. Insya Ya, Allah nanti makasih kami Ustadz. share. Sami-sami. Begitu Bapak Ibu. Ada yang lain? Silakan. Apalagi yang ingin bertanya, silakan. Baik. Sementara belum, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini bagian sabab nuzul ayat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 14. Baqarah 14. Sedikit nih Bapak Ibu yang muliakan. Jadi surat Al-Baqarah itu dari mulai Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib itu dari situ tuh Pak Ibu. Alladzina yu'minuna bil ghaib terus sampai dengan ayat ke-20. 20 ya surat Al-Baqarah itu berbicara tentang tiga golongan manusia. Lalu ya. Saya ulang. Dari surat Al-Baqarah Al-Baqarah dari mulai ayat ketiga ya sampai dengan ayat ke-20 itu berbicara tentang tiga golongan manusia. Ayat 3 sampai dengan ayat 5
itu menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, orang mukmin gampangnya, orang mukmin 3 sampai 5. Lalu 6 sampai dengan 7 cuma 2 ayat itu berbicara tentang sifat-sifat orang kafir dari 6 dan 7 ya, 2 ayat ya, 6 7. 3 sampai 5 bicara orang mukmin. 6 7 bicara orang kafir. Tapi dari ayat 8 sampai dengan ayat 20, Bapak Ibu, sampai dengan ayat 20, maka itu bicara tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 13 ayat dalam surat Al-Baqarah dari ayat 8 sampai 20 berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. 13 ayat. 2 ayat bicara tentang orang kafir, 3 ayat bicara sifat-sifat orang mukmin. Pertanyaannya lah, kenapa ketika Allah memberikan gambaran, menyebutkan sifat-sifat orang munafik, begitu banyak ayat-ayat yang diketengahkannya? Tentu yang tahu maksudnya hanya Allah SWT. Begitu ya. Tapi kesan yang timbul, yang kita tangkap kesan ketika membaca ayat itu, lalu dikontekskan dengan kehidupan sosial kita atau keumuman, maka kalau orang mukmin jelas mereka adalah sahabat-sahabat saudara-saudara kita. Kalau orang kafir jelas mereka adalah musuh kita, gitu ya, atau orang yang ada di seberang daripada kita, kan gitu ya. Musuh bukan dalam konteks berarti harus diperangi, kan gitu ya. Orang kafir berarti orang yang berada di luar dari kelompok kita. Jelas mereka itu, mereka menyembah pada selain Allah, mendakwahkan Tuhan selain Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 20 begitu panjang ayat itu berbicara. Kenapa? Karena mereka ini sulit kadang-kadang untuk ditengarai, ditandai, karena kadang-kadang wujudnya, fisiknya, keberadaannya ada bersama kita, orang-orang mukmin, tapi hati dan pikirannya bersama orang-orang kafir. Mereka berada di tengah kita seperti kawan kita, begitu mereka berada dalam kelompok orang-orang kafir, mereka justru membuka rahasia, aib, keburukan, dan sebagainya tentang orang-orang mukmin. Maka ayat yang sedang kita bahas, surat Al-Baqarah ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustansi'un. Apabila mereka berjumpa orang yang beriman, ini kita orang munafik ya. Mereka berkata kami telah beriman. Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan mereka, para pemimpin mereka, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu hai orang kafir. Kami tadi tuh bersama orang yang beriman hanya mengolok-olok aja. Tuh. Al-Quran menyebut sifat-sifat ini begitu banyak agar memberitahu kita siapa sesungguhnya mereka, bagaimana karakter mereka. Karena mereka ini licin, maka Al-Quran banyak sekali menjelaskan sifat-sifat mereka. Kalau Al-Quran tidak bercerita, kalau Al-Quran tidak menunjukkan, kalau tidak menggambarkan, rasanya sulit itu kita tahu atau kita bisa menandai bahwa ini orang-orang munafik atau kelompok siapa mereka nih? Mereka di kelompok kita atau kelompok yang lain. Ya seperti itu. Maka Al-Quran bicara banyak supaya kita bisa mengenali mereka. Sifat-sifatnya seperti itu. Nah, di antara sifat orang munafik ialah bermuka dua.
Jika mereka bertemu dengan orang-orang Islam, mereka menyatakan keislamannya. Dengan demikian mereka memperoleh segala apa yang diperoleh kaum muslimin pada umumnya. Tapi bila mereka berada di tengah-tengah orang kelompok kafir, setan-setan itu maksudnya teman-teman mereka, orang kafir, mereka pun menjelaskan apa yang telah mereka lakukan sebenarnya di tengah-tengah kaum muslimin, sebenarnya hanyalah untuk memperdaya dan memperolok kaum muslimin. Ketika mereka tidak berubah, mereka tetap dalam agama mereka sesungguhnya. Kata setan, syayatin, dalam bentuk jamak, itu asal kata itu artinya adalah jauh, Bapak Ibu. Setan itu jauh artinya. Amat jauh setan itu. Jauh dari apa maksudnya? Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari petunjuk Allah. Nah, orang-orang munafik itu dikatakan sebagai setan dalam ayat ini karena mereka amat jauh dari petunjuk Allah. Jauh dari kebajikan dan kebaikan. Gitu ya. Maka boleh dilabelkan orang munafik itu seperti setan dalam wujud manusia atau jin. Nah, nih ayat ini menunjukkan ini. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi, setan-setan manusia. Nah, itu tuh di antaranya orang-orang munafik, gitu ya. Wal jin, kalau setan jin memang aslinya, maksudnya setan jin itu apa? Setan memang tidak tampak. Jin itu kan artinya tidak tampak, gitu ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang satu dengan yang lain membisikkan ya perkataan-perkataan yang indah tapi merupakan tipuan. Gitu. Ini gini nih. Ayat ini Bapak Ibu yang muliakan. Ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 14 ya. 14 ya. Ceritanya bahwa suatu hari mereka keluar, orang munafik ini lalu ditemui oleh segolongan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Ubay, ini tokoh orang munafiknya, mereka mengatakan begini nih, lihatlah bagaimana orang-orang bodoh itu kuusir dari kalian. Tuh, ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafiknya. Lihat bagaimana orang-orang bodoh. Orang bodoh itu maksudnya adalah orang-orang mukmin, orang muslim nih. Usir dari kalian, gitu ya. Lalu ia maju ke muka dan menjabat tangan, ya. Abu Bakar, saya berkata, selamat untuk Siddiq penghulu Bani Tamim dan sesepuh agama Islam, pendamping Rasulullah di dalam gua dan telah membaktikan raga dan hartanya untuk Rasulullah. Jadi memuji-muji Abu Bakar. Kemudian dijabatnya pula tangan Umar bin Khattab. Saya berkata, selamat untuk penghulu Bani Adi bin Ka'ab, Faruq yang perkasa, ya, dalam agama Allah dan telah menyerahkan raga dan hartanya untuk Rasulullah. Setelah itu dia juga disambutnya pula Ali bin Abi Thalib. Saya berkata, selamat untuk saudara sepupu dan menantu Rasulullah, penghulu Bani Hashim selain Rasulullah. Kemudian mereka berpisah nih. Abdullah bin Ubay berpisah dengan Abu Bakar, berpisah dengan Umar, berpisah dengan Ali, berpisah. Kemudian mereka berpisah, maka kata Abdullah kepada anak-anak buahnya, setelah mereka berkumpul antara mereka sendiri, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan begini, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan saya tadi? Gitu ya, gitu. Nah, jika kalian menemui mereka, para sahabat-sahabat nih, orang-orang munafik nih, jika kalian menemui mereka, para sahabat Nabi, lakukanlah seperti yang saya lakukan itu. Tuh, coba Bapak-Ibu. Gitu. Memuji-muji di depan para sahabat, padahal hati dan pikirnya ini mencelakakan Nabi dan para sahabat. Mereka memuji perbuatannya sementara kaum muslimin kembali kepada Nabi SAW menceritakan peristiwa tersebut. Maka turunlah ayat ini. Maka berdasarkan ayat ini maka tahu, oh berarti itu orang munafik. Gitu ya. Meskipun isnad hadis ini lemah dianggapnya ya. Gitu. Tapi tidak menutup bahwa peristiwa tadi, bahwa orang munafik itu seperti itu. Itu asbabun nuzul, Bapak Ibu yang dimuliakan, dari surah Al-Baqarah ayat 14. Gitu ya. Oke. Sebelum kita masuki yang bagian terakhir, asbabun wurud, boleh ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mungkin? Oke, Ustaz. Silakan Ibu. Silakan. Ayo, Ya. monggo. Ya, monggo Bu Danda. Pergantian ya. Ya, Siap begini dulu. ya, Pak Ustadz. Monggo. Lagi ini kan, saya suka
melihat orang memandikan mayit, si airnya Hmm. yang terakhir itu suka dikasih air, sebaiknya yang mana ya? Air bidara atau air kapur barus yang terakhir? Mm-mm. Jadi saya kadang-kadang air kalau ngelihat dari itu air bidara kan kalau sunahnya ya, air Mm-mm. bidara, daun bidara itu kan ditumbuk terus disaring, akhirnya terakhir saya siramkan ke mayit itu, tapi Bu pakai kapur barus aja. Oh iya, saya diem aja. Oh iya, saya diem aja. Gimana itu sebaiknya ya gitu? Baik, Bu Endah. Pertama, mohon maaf sekali saya kayaknya kurang paham mengenai teknis memandikan mayit nih ya, gitu ya. Eh, eh, jadi rasanya nanti keliru kalau apa namanya saya menyampaikan itu. Tapi bahwa kemudian apa ya, Air eh, bidara. air bidara, air itu digunakan di dalam apa namanya eh, apa tadi, memandikan Ya memandikan jenazah. 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 Ya, biasanya setahu saya nih, biasanya Bun ya, biasanya Ya, nih ya, itu yang terakhir itu pakai air kapur baru terakhir gitu ya. Itu yang saya tahu. Tapi mohon maaf ya kalau nanti clear, karena memang saya mohon maaf sekali, saya sampai hari ini juga belum 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 pernah ya, artinya bertugas memandikan. Kalau ikutan memandikan mayat iya kayak gitu, tapi kalau apa namanya secara khusus saya mohon maaf, saya bukan 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 ahlinya saya kira untuk menyampaikan itu. Cuma setahu saya biasanya dalam tradisi gitu ya, dalam tradisi itu apa namanya, air kapur barus tadi ya, air kapur barus itu ya, biasanya di akhir ya, ya, sebelum jenazah itu dikeringkan. ya, Tuh, gitu Bun ya. Mohon maaf ya, kalau begitu nggak betul, kelihatannya. betul. Ya, Oh gitu ya. Jadi mohon maaf nih, itu pengalaman cuma melihat-lihat aja. ya, Saya betul. jadi belum berani nih. Baik, makasih Bun. Bunda Endah, makasih. Silakan. Ada lagi Silakan Bunda siapa Ana? lagi yang ingin bertanya? Saya Ustadz. Silakan. Monggo Bunda. Iya. Ya. Mungkin saya lebih ke materi ya Ustadz ya. Monggo, monggo silakan Bu. Eh, ya mohon maaf kalau kalau saya salah. Mm-mm. Karena kan begini, ini dari judul ini kan ada tiga nih. Jadi Mm-mm. menyelami sumber ajaran Islam. Jadi ayat-ayat ahkam, asbabun Mm-mm. nuzul dan asbabun Betul. wurud ya. Hmm. Nah, apakah materi-materi yang disampaikan itu saling bersambung atau masing-masing ya? Baik. Ya, karena kalau saya lihat juga ini dari asbabun nuzul itu nggak ada kaitannya dengan air hujan tadi gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Ya, Jadi ini tidak tidak semuanya dalam satu konteks tema besar, gak Bun ya. Jadi ini oh, masing-masing. Ada kadang-kadang mungkin suatu saat nanti ada yang temanya berkaitan gitu ya. Tapi ini sih yang terpisah aja seperti sekarang ya. Saya tadi kita bicara kalau pada ayat ahkamnya kita bicara tentang air ya, tentang air yang toharoh, air toharoh itu. Nah, pada asbabun nuzulnya kita bicara tentang sikap orang-orang munafik. Jadi kalau yang asbabun nuzul ini saya coba urutkan dari Al-Baqarah terus ayat dari ini ayat rendah nih ke bawah terus ke ayat berikutnya. Jadi tidak berkaitan dengan asbabun nuzulnya ayat-ayat tentang hujan toharoh. gitu. Oh, Betul begitu. Mohon maaf kira-kira gitu. ya, Baik, makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau? ya, makasih Ustadz. Sami, sami. Ini Silakan siapa terakhir. lagi yang ingin bertanya? Nah, boleh, silakan. Nah, begitu juga Bapak Ibu muliakan tentang apa namanya, kajian asbabul wurud hadis nih. Jadi tidak berkaitan langsung dengan tema yang di atas tadi ya. Jadi ini hadis ini apa nih asbabul wurudnya? Hadis yang biasanya dipakai atau disajikan oleh para ulama dalam awal bahasan-bahasan, itu tentang niat ya. Bapak Ibu insya Allah hafal hadis ya. Paling tidak bagian pertamanya innamal a'malu binniyat. Saya kira hafal itu ya. Itu. Adapun lanjutannya wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasul dan seterusnya nih. Nah, pertanyaannya, ini hadis yang masyhur ini nih, ini awal kisahnya kenapa? Kan gitu ya. Kenapa nih muncul nih hadis ini? Kira-kira gitu tuh.
Nah, kita bahas itu. Betul bahwa ini tidak ada kaitannya konteksnya dengan orang munafik tadi, nggak ada apa tentang apa tadi air hujan, nggak ada. Mungkin nanti setelah selesai semuanya mungkin baru rangkumnya nih Bapak Ibu, mungkin di pilah-pilahnya. Tapi ini sih berdasarkan urutan-urutan hadis saja biasanya nih. Baik, ini penyebab tentunya hadis. Az-Zubair ibnu Bakar mengatakan di dalam kitab Akhbarul Madinah bahwa telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Hasan dari Muhammad ibnu Talhah ibnu Abdurrahman dari Musa bin ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Al-Harith dari ayahnya mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, ini ayat, ini hadis innamal a'malu binniyat ya. Sahabat-sahabat terserang penyakit demam di Madinah. Kemudian datanglah seorang laki-laki, lalu ia mengawini seorang wanita muhajirah. Ya. Kemudian Nabi SAW duduk di atas, kemudian Rasulullah SAW duduk di atas mimbarnya dan bersabda. Nah, inilah, hai manusia, ini sabda Nabi nih. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu hanyalah menurut niat. Innamal a'malu binniyat. Rasul menyebut 3 kali itu. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena duniawi, urusan duniawi, dagang, urusan pekerjaan, maka sesuai niatnya. Gitu ya. Atau dia karena mencari wanita, dia dapat melamarnya, maka sesungguhnya hijrah seorang itu hanyalah kepada apa yang diniatkan dalam hijrahnya. Sama ke Madinahnya, tapi boleh jadi berbeda-beda niatannya. Ya. Nah, keesokan harinya, kemudian beliau SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa sebanyak 3 kali. Ya Allah, pindahkanlah wabah ini dari kami. Pada keesokan harinya beliau menceritakan tadi malam, wabah demam Madinah didatangkan kepadaku. Dan ternyata diserupakan dengan seorang nenek hitam yang mengenakan jilbab berada di hadapan orang yang mendatangkannya. Kemudian orang itu berkata, inilah wabah demam. Bagaimana menurutmu? Maka aku katakan, pindahkanlah ke Kham. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan, tentang hadis innamal a'malu binniyat, itu Rasulullah SAW mendengar, gitu ya, mendengar ada sahabat itu yang berhijrah ke Madinah karena ingin menikahi seseorang. Jadi hijrahnya bukan karena mengikuti Rasul, ada asalnya itu. Maka turunlah bukan turunlah, maka muncullah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, yang menyampaikan bahwa seorang itu pahala perbuatannya berdasarkan niatnya. Ada seorang wanita dari Mekah terlebih dahulu hijrah, disebut-sebut namanya Ummu Qais, namanya Ummu Qais. Jadi Ummu Qais ini seorang wanita yang digemari oleh seorang sahabat Nabi, disukai, dicintai. Lalu dia diajak menikah waktu di Mekah, Ummu Qais ini. Tapi Ummu Qais sudah terlanjur ingin ikut hijrah bersama Nabi. Tapi bukan bersama Nabi ya. Ikut hijrah mengikuti perintah Nabi ke Madinah. Karena duluan hijrahnya. Kalau Nabi kan belakangan. Maka wanita itu mengatakan, kalau kamu mau ikut hijrah bersamaku, ya boleh kamu nanti menikahiku. Tapi aku akan hijrah. Kalau engkau tidak mau berhijrah, ya aku tidak mau menikah denganmu. Akhirnya Ummu Qais ini hijrah ke Madinah. Lama dia tinggal di Madinah, maka si laki-laki sahabat tadi itu akhirnya karena sudah cinta mati, kira-kira begitu tuh, maka akhirnya dia juga hijrah ke Madinah. Tapi tujuan hijrahnya, niat hijrahnya, karena dia sudah ingin
udah katakan pengen menikahi Ummu Qais yang sudah berhijrah ke Madinah. Muncullah hadis tadi, siapa yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya ya karena niat itu. Maka pahalanya atau balasannya ya sesuai niatnya itu. Maka tidak ada pahala dari Allah SWT. Jadi inti dari hadis itu Bapak Ibu muliakan, apapun aktivitas kita, entah aktivitas kalau ibadah sih udah pasti ya, aktivitas sosial, aktivitas apa namanya rumah tangga dan sebagainya, tinggal niat kita luruskan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, ya, ya apa namanya ibtighal li mardatillah, mencari ridho Allah SWT, atau paling tidak minimal melakukan sesuatu dengan memulakan dengan mengucap basmalah, berarti itu pertanda bahwa perbuatan kita itu diniatkan karena Allah Ta'ala. Tentu saja perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak melanggar syariat. Jadi amalan-amalan yang kelihatannya duniawi, pekerjaan-pekerjaan rutin kita yang rasa-rasanya mungkin agak jauh dari konteks agama, berdaganglah misalnya, atau jadi konsultankah misalnya, apapun bisa aktivitas kita, ternyata itu semuanya bisa menjadi pahala di sisi Allah dan menjadi ibadah di sisi bagi kita, tabungan amal bagi kita, tinggal memulakannya atau memulainya dengan niat karena Allah, paling tidak dimulai dengan basmalah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, siapa orang ya melakukan sesuatu tanpa mengucap basmalah, fahuwa abta. Dalam hadis lain, fahuwa abta. Kumlu amrin dibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa abta. Artinya, setiap amalan seseorang, setiap perbuatan seseorang, ini di luar konteks ibadah, yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus dari Allah, terputus dari pahala Allah. Untuk itu, muliakan, saya kira mengakhiri apa yang kami sampaikan, bahwa hadis tadi mengatakan innamal a'malu biniyat. Mari kita jadikan semua aktivitas kita, apapun aktivitasnya, meskipun kelihatannya tampaknya adalah duniawi, tetapi itu akan menjadi amalan ukhrawi ketika kita memulainya dengan mengucap basmalah paling tidak. Sepanjang yang dilakukan itu bukanlah berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam syariat kita. Itu poin daripada hadis asbabul wurud, atau apa namanya sebab-sebab turunnya keluarnya hadis yang innamal a'malu binniyat tadi. Untuk sementara demikian, Bunda Ana, kami kembalikan ke Bunda Ana. Kalau mungkin masih ada yang ingin tanyakan dari jamaah, kami persilakan. Dan sementara kami Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Berarti setiap orang yang beriman ketika melakukan sesuatu itu ketika tidak didasari dengan basmalah maka gugur apa yang dikerjakan. Berarti ketika mau mengerjakan sesuatu harus dengan bismillah dan niat. Tadi kan segala apa yang dikerjakan itu tergantung niatnya. Jadi niat itu adalah tolok ukur bagi apa yang kita kerjakan untuk menjadikan segala apa yang diperbuat itu menjadi diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya? Betul, saya kira sepakat itu yang disampaikan oleh Bunda Rina. Betul. Baik, Ya, Bu, makasih Bu tambahannya. Jadi, yang lain Bapak Ibu mau nambahkan? Siapa lagi yang ingin bertanya? Afwan Ustaz. Monggo Pak Herman. Niat tadi Ustaz. Iya. Misalnya kita berniat untuk umrah.
Nah, Betul. kemudian di dalam hati juga, kita dianggap orang yang alim gitu. Mm-mm. Berarti apakah itu dua niat atau gimana tuh Ustaz? Gitu ya. Bapak yang muliakan, iya. Jadi ini yang kadang-kadang mengganggu pikiran, mengganggu hati kita nih, hati kita nih. Jadi itu bisa bisa apa namanya bisa menghampiri siapa saja niat apa tuh godaan itu tuh. Maka saran saya menasihati diri saya sendiri dan kita semuanya boleh muliakan jika memang ada manfaatnya. Begitu ada riak-riak tadi tuh dalam hati kita tuh supaya ini supaya itu cepat-cepat luruskan. Enggak, ini bukan karena itu, bukan karena ini, bukan karena si fulan, bukan si fulan. Aku niatin karena Engkau ya Allah SWT. Karena Engkau ya Allah. Saya kira terus segera diperbaikinya itu. Khawatir kalau dibiarkan, maka ini menjadi terus apa nama itu apa namanya menjadi bola liar dalam hati kita sehingga betul-betul kita khawatir bahwa ibadah kita itu ternyata niatnya bukan karena Allah tapi karena yang lain dan yang lainnya. Ini yang harus hati-hati, saya kira harus kita apa namanya mantapkan dalam hati kita nih dalam ibadah. Kalau eh, apa namanya ibadah sholat sih saya kira ya. Tapi bisa saja itu orang mau sholat tiba-tiba tadinya sih mau sholat apa namanya mungkin ibu mau sholat di rumah tapi karena ada si fulan jadi niat ke masjid lah saya kan gitu. Gitu. Nah, itu tuh. Nah, jadi bisa jadi jalan ya. Gampang yang sederhana gini ibu yang muliakan. Dalam satu majelis taklim misalnya di pengajian. Biasanya di majelis taklim itu kan atau di musola atau di masjid atau di rumahan. Kan biasanya di tengah-tengah lagi berlangsungnya majelis taklim itu kan ada kotak amal ya, keliling. Iya. Kita udah niat nih dari rumah nih. Emang mau ngasih sedekah, mau ngasih apa namanya sedekah udah nyiapin nih. Udah 20.000 nih. Pokoknya ada duit ya 20.000. Gitu ya. Pas begitu giliran mau kita nih 3 orang di kita nih, kita lihat tuh teman kita itu 50.000. Teman kita 50.000. Terus kita bicara pada masa saya 20.000 gimana nanti ngomongnya orang kasih 20.000 nih, gitu tuh. Akhirnya nggak jadi kan 20.000, jadi 50.000. 50.000 tuh Bapak Ibu. Nih ada berapa ini? Kalau kita tetap menyampaikan 50.000 tadi karena nggak enak sama orang, ada tadinya 20.000, maka yang dinilai 20.000-nya. Yang 30.000-nya itu bukan karena Allah. Enggak benar. Maka supaya kita ini jangan terkontaminasi, jangan salah, jangan keliru. Ketika ada gangguan tadi itu, bisikan tadi itu, segera Bapak Ibu diluruskan. Enggak, aku karena Engkau ya Allah, bukan karena si fulan. Nah itu. Kadang-kadang begitu. Melakukan sesuatu, tiba-tiba tengah jalan berubah niat. Berubah karena ini dan karena itu. Imam, bapak-bapak jadi imam. Kan gitu ya. Setelah waladolin, tadinya sih membaca wal asri. Gitu ya. Karena begitu dengar yang amin banyak kan, oh berarti banyak jamaahnya nih. Gak jadi wal asri, jadi watini. Jadi, jadi panjang kan. Jadi panjang tuh ayatnya tuh. Nah, membaca watini itu gara-gara orangnya banyak. Kan Sampai berubah ilmu nih. balik. Nah ini, nah ketika itu mau dilakukan dalam hati kita saja diubah, enggak ya Allah, aku lakukan ini. Jadi enggak apa-apa, tetap baca watiri tapi kan niat ini. Kalau niatnya enggak bisa juga diluruskan hati kita tetap, maka kembalilah ke yang awal. Nah itu lebih aman, lebih selamat. Itu contoh sederhana sih. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau contoh sholat gimana Ustaz? Saya Maksudnya, pernah hmm, misalnya niat hmm, di jamak takdim, ya. tapi akhirnya saya berubah jadi takhir gitu. Nah, saya pernah ditegur sama teman gitu. Jangan ngerubah niat katanya, itu berarti mempermainkan niat. Nah, apakah gimana? Apakah itu betul saya mempermainkan niat, Ustaz? Saya kayaknya kalau sepengetahuan saya punya.
Kayaknya sih nggak begitu ya. Jadi kalau orang mau niat jamak takdim, kalau jam niat itu kan bukan jamak takdim. Niat itu kan jamak takhir. Kalau niat jamak takdim memang dia sholatnya di situ. Jadi nggak usah niat. Contoh nih, mau sholat zuhur asar di waktu zuhur kan gitu. Iya. Iya nggak usah niat memang itu mau sholatnya di waktu zuhur kan gitu. Justru meniatkan itu kalau nanti gitu ya. Kalau nanti mau jamaah takhir kan gitu. Maka kemarinnya jamaah ini ibu jamaah with me kemarin ya. Itu kan biasanya kami istilahnya mengingatkan jamaah memuliakan. Rasanya kita akan melakukan sholat kali ini tuh dan asar pada jamaah takdim. Mari kita niatkan sholat duhur kita untuk dilakukan di waktu sholat asar kan begitu ya Iya. gitu. Nawaitu an uakhira salat dhuhri lal asri lillahi ta'ala, itu niatnya begitu. Jadi kalau niat yang dimaksud adalah bukan niat sholatnya. Kalau niat sholatnya kan nanti pada sholatnya dunia gitu ya, nggak mungkin kan misalnya nanti sholat jamaah takhir niatnya sekarang kan nggak mungkin. Itu niat mengakhirkan sholat. Niatnya pada saat sholat. Iya. Jadi kalau niatnya pada saat sholat bukan pada niat. Jadi yang dimaksud yang saya pahami meniatkan sholat duhur untuk diakhirkan di sholat asar itu memang ada petunjuknya para ulama begitu. Jadi begitu waktu duhur sebelum waktunya hilang asar nih, gitu. Maksud saya sebelum waktu duhurnya hilang nih. Nah kami pandu kemarin jamaah. Ayo Bapak Ibu, mari sama-sama kita men- meniatkan dalam arti meniatkan itu apa di sana itu meniat apa namanya menunda sholat duhur di waktu asar gitu. Maka itu ada niatnya begitu. Kalau masalah perbedaan itu kan mau dilafazkan nggak dilafazkan juga itu memang ada. Udah kalau bilang dalam hati kita nantilah saya sholatnya di waktu asar aja. Itu kan berarti sudah kan sendirinya udah namanya dia meniatkan sholat jamaah takhir. Kalau saya kalau melihat tidak apa-apa, tidak masalah orang, saya nggak bisa nih ternyata mau sholat jamaah takdim, tiba-tiba oh, waktunya nggak gini-gini, nggak jadi karena mobilnya nggak berhenti. Nanti aja kalau gitu saya meniatkan sholat duhur ini saya tunda waktunya di sholat asar. Itu tidak masalah, nggak merubah niat atau merubah niat seperti ini nggak jadi masalah. Begitu Bunda. Ya, syukuran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal terakhir ya. Iya terakhir. Silakan Bun ya. Jadi pada saat membicarakan asbabun nuzul kan Al-Baqarah ayat 14 itu mengenai orang munafik Ustaz ya. Betul. Nah, yang sebelumnya itu ya dari ayat 1 sampai ayat 6 tuh itu berbicara mengenai apa Ustaz? Saya tadi sedang catat ketinggalan. Oh, benar. Begini Bun, ayat 3 sampai ayat 5 itu tentang orang-orang mukmin. Itu Bun ya. Ya. Ayat 6 dan ayat 7 orang-orang kafir. Ayat 8 sampai dengan ayat 20 tentang orang-orang munafik. Gitu. 8 sampai 14. 20 Bun. 20. Di tengah-tengahnya 14 gitu. Oh, tengahnya ya. Iya. Makasih Bu Datin. Nah, baik, kami kembalikan Makasih, ke Ustaz. Bu Ana. Silakan Bu Ana. Silakan ditutup dengan doa Ustaz. Masya Allah. Bapak mengingatkan Tanpa ini terasa. memang pertemuan perdana ya. Jadi mungkin sana sini masih ada nanti kami perbaiki beberapa poinnya, beberapa naskahnya sambil nanti di dikit-dikit disempurnakan. Insya Allah nanti kami share ke Bu Ana. Baik. Nanti di-share. Akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa aqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana awsil amalana balligh maqsidana tawaffana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, insyaallah kita jumpa di hari Rabu depan ya.
Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. sehat selalu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, izin keluar. Monggo, monggo, monggo. Sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya.